Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hasil riset yang telah kami lakukan di kantor Taspen. Yang pertama ada apa saja jenis program pensiun dan tabungan hari tua yang ditawarkan Taspen. Di Taspen menawarkan 4 program utama, yaitu program pensiun, tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Yang kedua ada bagaimana prosedur pendaftaran untuk program pensiun di Taspen. Sebenarnya setiap warga sipil yang diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS secara otomatis mereka menjadi peserta Taspen. Jadi tidak ada langkah tambahan atau pendaftaran manual untuk bisa mendaftar di Taspen tersebut. 3. Apa saja persyaratan untuk mengajukan klaim pensiun? Untuk mengajukan klaim pensiun, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Pertama, mengisi formulir permintaan pembayaran. Selain itu, harus melampirkan tebusan SK pensiun dan tebusan SKPP. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku serta fotokopi NPWP juga diperlukan. Jangan lupa menyertakan fotokopi nomor rekening. Buku tabungan pemohon yang terakhir itu harus menyediakan pas foto berukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar. Setelah semua persyaratan ini lengkap, baru bisa melanjutkan proses pengajuan klaim ke PT Taspen. Selanjutnya kita akan membahas poin bagian 4 yang dimana kita akan membahas berapa lama proses pencairan dana pensiun setelah pengajuan klaim. Jawabannya yaitu proses pencairan dana pensiun setelah pengajuan klaim biasanya yaitu memakan waktu sekitar 14 hari kerja, yang dimana nanti setelah semua persyaratan lengkap dan klaim diajukan, kemudian peserta Taspen dapat menunggu untuk pencairan dana tersebut masuk ke dalam rekening mereka dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Adapun yang kelima, bagaimana sistem perhitungan manfaat pensiun di Taspen. Jadi, cara menghitung manfaat pensiun di Taspen itu ada beberapa faktor. Yang pertama, rumusnya itu manfaat pensiun sama dengan faktor pengurangan kali 2,5% kali masa kerja kali penghasilan dasar pensiun. Nah, saya akan jelaskan apa itu faktor pengurangan. Faktor pengurangan ini adalah semacam angka yang dipakai untuk menyesuaikan nilai manfaat tergantung usai peserta pas pensiun. Nah, 2,5% ini adalah angka tetap yang selalu dipakai dalam perhitungan. Nah, adapun masa kerja ini total beberapa lama peserta sudah bekerja dihitung dalam tahun atau dan bulannya. Nah, adapun yang terakhir itu penghasilan dasar pensiun. Ini gaji pokok terakhir yang diterima peserta sebelum pensiun. Nah, Taspen juga punya aplikasi simulasi yang bisa diakses peserta untuk dikira-kira menghitung beberapa manfaat pensiun yang akan didapatkan dengan memasukkan data pribadi mereka. Jadi, setiap peserta bisa tahu perkiraan pemanfaat pensiun mereka sesuai dengan lama kerja dan gaji terakhir mereka. Yang keenam, apa perbedaan layanan PNS aktif dan pensiunan? Layanan untuk PNS aktif dan pensiunan sebenarnya hampir sama, namun ada beberapa perbedaan. Saat masih aktif, PNS jarang perlu datang langsung ke Taspen karena sistem pengajian dan asuransi mereka sudah berjalan secara otomatis. Iuran untuk asuransi memang disetorkan ke Taspen, tetapi layanan lebih aktif diberikan setelah mereka pensiun. Setelah pensiun, layanan di Taspen menjadi lebih intensif karena semua urusan pensiun termasuk pembayaran manfaat pensiun akan diurus oleh Taspen. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi Taspen dalam melayani peserta pensiun? Nah, menurut pegawai atau karyawan Taspen yang telah kami wawancarai,
Tantangan terbesar yang mereka hadapi ini adalah mengelola dana pensiun bagi peserta yang mayoritasnya itu orang tua. Salah satu tantangan utama adalah menjelaskan inovasi-inovasi yang telah mereka buat untuk memudahkan peserta. Misalnya, Taspen telah membuat banyak inovasi, termasuk aplikasi yang memungkinkan pengambilan gaji pensiun tanpa harus ke bank. Dengan aplikasi tersebut, penarikan dana cukup dari rumah dengan merekam wajah mereka atau menggunakan mobile banking. Namun, tantangan ini tidak hanya terkait dengan peserta, tetapi juga dengan kondisi wilayah, terutama di daerah pelosok atau wilayah timur Indonesia yang seringkali memiliki keterbatasan jaringan. Meskipun teknologi seperti ini sangat membantu, pemahaman terhadap teknologi di kalangan peserta pensiun, terutama yang sudah tua, itu ternyata masih kurang. Inilah salah satu tantangan terbesar yang mereka hadapi dalam melayani peserta pensiun. Itulah hasil laporan kelompok 3 atau kelompok kami tentang Taspen. Semoga apa yang kami paparkan ini dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys.